Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah, ia bernama Abdullah bin Abi Kuhafa, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya Murrah. Imam An-Nawawi dalam bukunya At-Tahdzib berkata, apa yang kami sebutkan bahwa nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah adalah nama yang benar dan masyhur. Ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Al-Atiq. Namun yang benar ialah apa yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa Atiq itu bukanlah nama dia. Atiq adalah gelarnya. Dia diberi gelar Atiq karena dia dianggap lepas dari neraka, sebagaimana ini terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga disebutkan bahwa gelar itu diberikan karena ia memiliki wajah rupawan, sebagaimana dikatakan oleh Mus'ab bin Zubair, Lais bin Sa'ad, dan sejumlah orang yang lain. Juga dikatakan bahwa dia mendapat gelar itu karena dalam silsilah keturunannya tidak ada yang mengandung aib. Mus'ab bin Zubair dan yang lainnya berkata, kaum muslimin sepakat menamakannya sebagai As-Siddiq, sebab dialah orang yang pertama kali dan yang bersegera menyatakan kebenaran Rasulullah SAW, serta selalu bersikap jujur dan benar. Ia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan bodoh dan hina dalam kondisi apapun. Dalam perjalanan sejarah Islam, dia memiliki sikap dan perilaku yang sangat terhormat dan patut dicatat dalam tinta emas. Misalnya, sikapnya pada malam Isra yang konsisten, serta jawaban yang dia lontarkan pada orang-orang kafir. Dia hijrah ke Madinah bersama Rasulullah dengan meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Dia setia menemani Rasulullah di dalam gua dan di semua perjalanan. Juga ucapannya yang sangat terkenal pada saat Perang Badar dan Perjanjian Hudaybiyah, tatkala orang-orang yang lain bingung menyikapi keterlambatan mereka pada saat masuk Makkah. Dia sempat menangis terseduh-seduh tatkala Rasulullah bersabda, dia adalah hamba yang dipilihkan untuknya akhirat dan dunia. Namun dia memilih akhirat. Dia kokoh dan tidak goyah pada saat Rasulullah SAW wafat. Kemudian khutbahnya yang sangat terkenal kala itu untuk menenangkan manusia yang sedang gusar karena meninggalnya Rasulullah. Kemudian sikapnya yang tangkas dalam pengambilan baiat demi kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian perhatiannya yang sangat tinggi serta sikapnya yang ngotot untuk tetap mengirim pasukan Usama bin Zaid ke Syam sesuai dengan rencana Rasulullah. Kemudian sikapnya yang sangat tegas dalam memerangi orang-orang murtad, serta perdebatannya dengan sahabat-sahabat utama Rasulullah mengenai masalah ini dengan dalil yang sangat kuat. Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang murtad itu. Kemudian dia menyiapkan pasukan untuk membuka Syam. Sejarah hidupnya ditutup dengan satu hal yang sangat penting yang menandai kehidupannya dan merupakan keutamaannya yang paling agung, yaitu penentuan Umar sebagai penggantinya, serta firasat tentang Umar dan wasiatnya kepada Umar, serta menyerahkannya kepada Allah, di mana Allah menjadikan masa penggantinya sebagai masa pemerintahan yang paling baik. Penunjukannya kepada Umar yang merupakan salah satu tindakan baiknya dan yang menjadi perbuatan yang mulia merupakan pembuka pelebaran Islam dan pengokohan agama, serta sebagai bukti kebenaran janji Allah bahwa dia akan menolong agama ini secara keseluruhan. Dan betapa banyak cerita kebaikan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mungkin bisa kita hitung. Demikian kata Imam An-Nawawi. Saya katakan, saya ingin membahas biografi Abu Bakar As-Siddiq ini sedikit lebih lebar
dengan menyebutkan beberapa hal yang terjadi padanya. Tentang nama dan gelarnya telah kita singgung sebelum ini. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah sepakat bahwa nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Sirin yang menyebutkan ia bernama Atiq. Dan yang benar, Atiq adalah gelarnya. Orang-orang berbeda pendapat mengenai waktu pemberian gelar dan sebabnya. Yang tampan dan rupawan. Ada yang menyatakan ia diberi gelar demikian karena ia memiliki wajah yang tampan dan rupawan, sebagaimana dikatakan oleh Lais bin Sa'ad, Ahmad bin Hambal, Ibnu Ma'in, dan yang lainnya. Sedangkan Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dakin mengatakan bahwa gelar itu diberikan kepadanya karena dia adalah orang yang merengkuh kebenaran pertama kali. Ada juga yang menyebutkan gelar itu diberikan karena keindahan dan kebersihan nasab keturunannya, di mana di antara nenek moyangnya tidak ada yang tercela. Ada pula yang menyatakan bahwa pertama kali dia bernama Atiq, namun kemudian diganti menjadi Abdullah. At-Tabarani meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa dia bertanya kepada Aisyah tentang nama Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, Abdullah. Kemudian dia bertanya lagi, namun orang-orang mengatakan bahwa namanya adalah Atiq. Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Quhafah memiliki 3 orang anak. Mereka itu bernama Atiq, Mu'atiq, dan Mu'adtiq. Ibnu Mandah dan Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Musa bin Tolha. Dia berkata, saya berkata kepada Abu Tolha, mengapa Abu Bakar As-Siddiq itu disebut Atiq? Dia berkata, dia punya ibu yang anaknya selalu meninggal. Tatkala dia melahirkan Abu Bakar As-Siddiq, dia menghadap kiblat dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya anak ini selamat dari kematian, maka karuniakanlah ia kepadaku. At-Tabarani juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, dia disebut dengan Atiq karena keelokan wajahnya. Sedangkan Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, nama Abu Bakar yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah. Namun kemudian nama Atiq jauh lebih terkenal. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, namun setelah itu Rasulullah SAW memberinya nama Atiq. Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan juga dari Ibnu Sa'ad serta Al-Hakim, dan dia menyatakan bahwa hadisnya adalah sahih dari Aisyah. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya pada saat saya di rumah di suatu hari, sedangkan Rasulullah bersama para sahabat berada di beranda rumah dengan dibatasi oleh kain pembatas antara saya dengan mereka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq muncul. Melihat kedatangan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang yang selamat dari api neraka, maka adalah dia melihat Abu Bakar. Dan bahwa sesungguhnya nama yang diberikan oleh keluarganya adalah Abdullah. Namun nama Atiq mengalahkan kemasyhuran nama Abdullah. At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah pembebas manusia dari api neraka. Al-Bazar dan At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Zubair. Dia berkata, nama Abu Bakar adalah Abdullah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kau adalah pembebas dari api neraka. Oleh karena itu, ia dinamakan Atiq. Sedangkan gelar As-Siddiq disebutkan bahwa dia diberi gelar sejak zaman jahiliyah karena dia sangat terkenal dengan kejujurannya. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Masdi. Juga dikatakan bahwa dia mendapat gelar itu karena dia begitu cepat membenarkan apa yang Rasulullah bawa. Ibnu Ishaq dari Hasan Al-Basri dan Qatadah menyebutkan, dia adalah orang yang pertama kali membenarkan apa yang Rasulullah lakukan pada malam Isra. Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, kaum Quraisy datang kepada Abu Bakar dan berkata,
apakah engkau telah menemui sahabatmu? Dia yang menyatakan bahwa dia dijalankan Tuhannya semalam ke Baitul Maqdis. Dia berkata, apakah dia mengatakan itu? Mereka berkata, ya, jika demikian maka benarlah apa yang dia katakan. Bahkan jika dia mengatakan yang lebih dari itu, saya pasti akan membenarkan apa yang dia katakan tentang kabar langit itu. Lanjut Abu Bakar. Dengan pembenaran inilah dia digelari As-Siddiq. Riwayat hadis ini sanadnya baik, di mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah dalam hadis Ibnu Asakir dan Ummu Hani. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani. Sa'id bin Mansur dalam sanadnya berkata, Abu Ma'syar berkata kepada kami, yang berasal dari Abu Wahab, mantan budak Abu Hurairah. Dia berkata, tatkala Rasulullah kembali dari perjalanan Isra dan beliau berada di Tua, beliau berkata, wahai Jibril, sesungguhnya kaumku tidak akan mempercayai saya. Jibril berkata, Abu Bakar percaya kepada apa yang kamu ceritakan, dan dia adalah As-Siddiq. At-Tabarani juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Awsat dengan sanad yang bersambung pada Abu Wahab dari Abu Hurairah. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari An-Nazal bin Sabrah, dia berkata, kami berkata kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, beritahu kepadaku tentang Abu Bakar. Dia berkata, dia adalah orang yang Allah namakan dengan As-Siddiq lewat lisan Jibril dan dengan lisan Nabi Muhammad. Dia adalah khalifah Rasulullah yang rela menjadi pemimpin dalam agama kami, dan kami rela dia menjadi pemimpin untuk dunia kami. Sanad hadis ini baik. Ad-Darqutni dan Al-Hakim dari Yahya, dia berkata, saya tidak ingat lagi berapa kali Ali mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya Allah menamakan Abu Bakar melalui lisan nabinya dengan sebutan As-Siddiq. Atau berani dari Al-Hakim bin Sa'ad dengan sanad yang baik berkata, saya mendengar Ali berkata dan sumpah, sesungguhnya Allah menurunkan nama Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq dari langit. Dalam hadis Uhud disebutkan, diamlah engkau karena sesungguhnya di atasmu ada Nabi, As-Siddiq dan 2 orang syahid. Sedangkan ibu Abu Bakar adalah anak paman ayahnya. Ia bernama Salma binti Sahar bin Amir bin Ka'ab. Dia diberi gelar Ummul Khair, sebagaimana dinyatakan oleh Az-Zuhri dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Demikianlah pembahasan biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bagian pertama. Semoga dari riwayat tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.